barang, baik itu di pasar atau toko online shop. Nah, tentunya kita semua pernah melakukan hal tersebut. Di dalam benak kalian, pernahkah kalian berpikir bagaimana proses barang tersebut datang ke tangan kalian dan kalian dapat mengkonsumsinya? Nah, disitulah distribusi beraksi. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas seputaran tentang distribusi. Bersama saya, Cintia Monica Berupinam kelas 10 S9. Simak video berikut ini. Mari kita awali dengan pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Nah, di mana distribusi tujuan utamanya adalah untuk membeli produk-produk barang-barang dari tangan produsen untuk disalurkan ke tangan konsumen yang membutuhkan. Dalam arti luas, distribusi mencakup kegiatan berikut ini. Yang pertama itu adalah pembelian. Pembelian merupakan pembelian suatu produk atau barang langsung ke tangan produsen. Selanjutnya itu pemilahan dan pengelompokan barang. Barang yang sudah kita beli tadi, kita pilahkan sesuai bentuk, ukuran, dan harganya masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke proses pengemasan. Nah, di dalam proses pengemasan ini, barang yang telah kita pilah tadi kita kelompokkan dan kita kemas di dalam suatu kotak. Nah, tujuannya agar produk tetap aman hingga sampai ke tangan konsumen yang memerlukan. Penggudangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses penggudangan, di mana proses penggudangan merupakan proses di mana kita menyimpan suatu barang yang telah kita kemas tadi untuk sementara waktu. Nah, banyak juga orang-orang menyimpan produk tersebut untuk menunggu kenaikan harga. Selanjutnya kita masuk ke pengangkatan dan pengangkutan, di mana proses ini terjadi dari gudang yang telah kita simpan barangnya tadi. Barang yang telah berada di gudang kita pindahkan ke pabrik, dari pabrik ke toko atau ke tangan konsumen yang membutuhkan langsung. Satu, agen. Agen adalah perantara yang menjual barang atau jasa atas nama dan untuk kepentingan pihak lain atau prinsipal. Agen tidak memiliki barang, tetapi hanya membantu menjual dan mendapatkan komisi dari penjualannya. 2. Makelar. Makelar adalah perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi tidak terlibat langsung dalam kepemilikan barang atau jasa. Makelar hanya mendapat imbalan berupa komisi jika berhasil dilakukan. 3. Komisioner. Komisioner adalah orang yang menjual atau membeli barang atas nama dirinya sendiri, tetapi atas perintah dan untuk kepentingan pihak lain. Ia mendapatkan komisi sebagai balas jasa. 4. Importir atau importer. Importir adalah pihak atau perorangan atau perusahaan yang mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk dijual atau digunakan sendiri. 5. Eksportir. Eksportir adalah pihak yang menjual dan mengirim barang ke luar negeri. Kegiatan ekspor dilakukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan devisa negara. 6. Pedagang besar. Pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen dan menjualnya kembali ke pedagang lain, bukan langsung ke konsumen akhir. 7. Pedagang eceran. Pedagang eceran atau retail adalah pedagang yang menjual barang langsung kepada konsumen akhir dalam jumlah kecil atau satuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama itu adalah produk. Produk berkaitan dengan objek visi yang berkaitan dengan perusahaan ataupun dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang perlu diperhatikan di dalam produk tersebut adalah jumlah barang, berat barang, dan kualitas barang yang dimiliki. Selanjutnya itu adalah pasar. Pasar merupakan saluran distribusi yang sangat penting. Nah, maka di situ beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam pasar adalah letak geografis pasar tersebut, jumlah pembelian di dalam pasar tersebut, dan sifat bagaimana pasar tersebut melakukan transaksi. Nah, yang selanjutnya itu adalah produsen. Beberapa faktor yang harus kita perhatikan dari segi produsen adalah pendanaannya. Yang selanjutnya
itu adalah perantara. Beberapa faktor yang harus kita perhatikan di dalam perantara tersebut adalah pelayanannya dan juga tanggung jawabnya sebagai perantara untuk memberikan produk kepada tangan konsumen yang membutuhkan. Sekianlah materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini seputar distribusi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu MB yang telah memberikan kesempatan saya untuk membahas tentang distribusi tersebut. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.